Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Berjumpa kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan, Surakarta. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2025. Pesan Tuhan untuk kita memasuki tahun yang baru yang hendak saya sampaikan dan yang menjadi tema renungan hari ini adalah genggaman tangan Tuhan, jangan kau lepaskan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, ada sebuah cerita. Ada seorang anak yang setiap harinya kalau pergi ke sekolah selalu melewati sungai. Setiap harinya ayahnya selalu mengantar anak ini pergi ke sekolah. Ayahnya selalu mendampingi anaknya ketika menyeberangi sungai. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam dan arusnya tidak terlalu deras. Namun karena rasa sayangnya sang ayah kepada anaknya, ayahnya selalu setia mendampingi anaknya ketika menyeberang sungai, baik ketika berangkat maupun pulang sekolah. Suatu ketika anak ini beserta ayahnya menyeberang sungai, ketika sampai di tengah-tengah sungai, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat dan arus sungai menjadi sangat deras. Anak ini tidak kuat menahan kuatnya arus sungai. Dan anak ini berteriak kepada ayahnya, ayah, tolong biarkan tanganku memegang tangan ayah, aku sudah tidak kuat. Namun ayahnya menolak permintaan anak ini. Ayahnya berkata, jangan nak. Biarkan tangan ayah saja yang memegang tanganmu. Karena tanganmu tidak cukup kuat untuk memegang tangan ayah. Singkat cerita, akhirnya anak dan ayahnya selamat sampai ke seberang karena kuatnya genggaman tangan ayah kepada anaknya. Gambaran sosok ayah dalam cerita ini adalah Tuhan Allah, dan anaknya adalah kita semua, umatnya yang percaya kepadanya. Dari cerita di atas, pelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa yang pertama, Bapa kita di surga sangat sayang kepada kita semua. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri datang dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Pelajaran yang kedua dari cerita di atas adalah Tuhan Allah adalah Allah yang setia dan selalu menyertai hidup kita. Dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, percayalah dan yakinlah Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dan janganlah takut
karena Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari cerita di atas adalah jangan kau lepaskan genggaman tangan Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Nahum 1 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8 mengatakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalonya ke dalam gelap. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, jangan lepaskan genggaman tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat kita berlindung dari berbagai masalah hidup. Dan ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Yakinlah, Tuhan pasti menolong kita, apapun masalah kita. Datanglah kepada Tuhan dalam doa-doamu, untuk mohon kekuatan dan mohon pertolongan. Marilah kita terus menguatkan iman percaya kita, dan selalu berdoa, sehingga kita selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, memampukan kita untuk tidak melepaskan genggaman tangan Tuhan. Mari kita berdoa, memohon kekuatan dan penyertaan di tahun 2025 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup ini, hingga kami ada sampai saat ini. Di tahun yang baru ini, tahun 2025. Kami mohon pertolongan, kami mohon penyertaan-Mu, dan kami mohon kekuatan yang baru yang dari Engkau, supaya kami tidak melepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia. Ajar kami Tuhan untuk percaya. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari kami boleh selalu bertumbuh dalam iman kami. Semakin hari semakin lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dengan penuh keyakinan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penolong kami yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.